Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan dosen pengampu Ibu Sondang Aida Silalahi, SE, MSI. Nah, dalam video ini kami akan membahas beberapa submateri, di antaranya yaitu 1. Pengertian PPh 21, yang kedua, penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak, yang ketiga, PPh 21 harian lepas, yang keempat, PPh 21 uang lembur, yang kelima, PPh 21 kenaikan gaji karyawan, yang keenam, PPh 21 bukan karyawan, yang ketujuh, PPh 21 karyawan tidak tetap, yang ke-8, PPh 21 THR dan bonus, yang ke-9 PPh 21 warga negara asing. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas apa itu PPh pasal 21. Menurut Mardiasmo tahun 2011 dalam halaman 192, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berikut merupakan tarif pajak PPh pasal 21. Teman-teman dapat lihat dalam tabel di video ini, terdapat dua tabel. Yang pertama adalah lapisan penghasilan kena pajak, lalu yang kedua adalah tarif. Yang pertama, sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Yang kedua, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan 30%. Di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Dengan catatan tambahan, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal yang ada. Selanjutnya kita akan membahas objek PPh 21 yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Yang ketiga, penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat berupa upah satuan, borongan, harian, mingguan, atau upah bulanan. Yang kelima, penghasilan bagi bukan pegawai dapat berupa honorarium, upah, komisi, dan imbalan serupa. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dalam bentuk lainnya. Di sini juga terdapat subjek dalam PPh 21, dibagi menjadi 6 juga. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima. Yang keempat, anggota dewan yang tidak merangkap sebagai anggota tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang menerima penghasilan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Selanjutnya terdapat juga elemen potongan dalam PPh pasal 21 dibagi menjadi 4. Yang pertama, tunjangan. Yang kedua, biaya jabatan. Yang ketiga, biaya pensiun. Yang keempat, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak. Penghasilan kena pajak ialah jumlah upah pekerja yang akan dikenakan potongan PPh 21 setelah dikalkulasikan dengan tunjangan karyawan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dan lainnya. Dalam unsur kalkulasi tersebut dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah untuk pajak terutang. Sementara itu, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ialah komponen penting yang merupakan pengurang jumlah nilai penghasilan bruto PPh 21 bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Selanjutnya kita akan masuk ke submateri mengenai dasar aturan karyawan harian lepas. Dibagi menjadi 3 dasar. Yang pertama, perjanjian kerja harian lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. Yang kedua, perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari
dalam 1 bulan. Yang ketiga, dalam hal pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT. Di sini teman-teman dapat melihat perhitungan potongan karyawan harian lepas pasal 21, di mana penghasilan 1 hari kurang dari 450.000 dan 4.500.000 dalam 1 bulan, maka akan dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajaknya itu tidak dikenakan PPh 21. Dan yang kedua, penghasilan 1 hari di atas 450.000 dan penghasilan kumulatif 1 bulan di bawah 4.500.000 akan dikenakan tarif 5% dan dikali dengan upah dan dikurang 450.000. Yang ketiga, penghasilan 1 hari di bawah 450.000 dan penghasilan kumulatif 1 bulan di atas 4.500.000 dikenakan tarif 5% dikali dengan upah lalu dikurangkan dengan PTKP dibagi 360. Yang keempat, penghasilan 1 hari di atas 450.000 dan penghasilan akumulatif 1 bulan di atas 4.500.000 dikenakan tarif 5% dikali dengan upah dikurang dengan PTKP dibagi 360. Lalu untuk yang berikutnya, di bawah 450.000 dan penghasilan kumulatif 1 bulan di atas 10.200.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya yaitu tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A. Materi berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan potongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 uang lembur karyawan. Penghitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan penerapan tarif sebesar 15% atas penghasilan bruto berupa uang lembur, uang makan maupun honorarium. Kemudian dibagi 12, jumlah PPh diperoleh dikurangi dengan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya yang termasuk dalam daftar gaji. Nah, berikut ini kami telah sajikan contoh soal mengenai PPh 21 uang lembur. Contoh soalnya adalah Rani adalah karyawati PT Maju Pantang Mundur. Statusnya sudah menikah dan belum memiliki anak. Gaji pokok yang ia terima adalah 8 juta per bulan. Sementara itu Rani rutin membayar iuran pensiun per bulannya sebesar 50.000. Pada bulan Januari 2022, Rani mendapatkan uang lembur sebesar 2 juta. Berapakah PPh pasal 21 yang harus ia bayar? Nah, untuk menjawab soal ini memiliki beberapa langkah, yaitu langkah pertama, gaji pokok ditambah uang lembur sama dengan pendapatan kotor, yaitu 8.500.000 ditambah 2 juta, hasilnya 10.500.000. Nah, langkah kedua adalah biaya jabatan ditambah iuran pensiun, itu menghasilkan komponen pengurangan. 500.000 ditambah 50.000 dari iuran pensiun, dapatkan hasil 550.000 rupiah. Langkah ketiga adalah pendapatan kotor dikurang komponen pengurangan, itu menghasilkan gaji bersih. 10.500.000 dikurang 550.000 sama dengan 9.950.000. Langkah keempat ada hitung gaji bersih setahun. Karena setahun ada 12 bulan, maka kita akan kalikan 12 dikali 9.950.000, yaitu 119.400.000. Langkah kelima, hitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 54 juta dikarenakan tadi Raninya sudah menikah dan tapi belum memiliki anak. Jadi PTKP-nya dapat golongan pertama sebesar 54 juta ditambah 4.500.000 dengan tambahan satu suami, yaitu 58.500.000 rupiah. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung penghasilan kena pajak setahun, yaitu dari gaji bersih setahun dikurang penghasilan tidak kena pajak. Tadi kita sudah mendapatkan gaji bersihnya sebesar 119.400.000 dikurangkan dengan PTKP 58.500.000 dan hasilnya adalah 60.900.000. Langkah ketujuh, hitung potongan PPh 21 karyawan terutang setahun. 5% dikali 60 juta hasilnya 3 juta. 15%
dikali 900.000 sama dengan 135.000. Kenapa 5% dan 15%? Karena dengan penghasilan Rani terdapat PTKP dalam golongan 2, yaitu terkena 15% karena di atas 50 juta. Yaitu pemotongannya dari 5% pertama dikali 60, lalu 15% yang keduanya dikali 900. Dapatnya hasilnya 135.000. Maka 3 juta ditambah 135.000, hasilnya adalah 3.135.000 rupiah. Langkah 8 yaitu hitung PPh 21 terutang sebulan. Nah, sudah dapat tadi PPh-nya 3.135.000, maka dibagi 12 bulan, yaitu didapatkan per bulannya Rp261.250. Jadi, PPh pasal 21 yang harus Rani bayar di bulan Januari 2020 adalah Rp261.250. Nah, berikutnya ada perhitungan kenaikan gaji karyawan. Untuk perhitungan kenaikan gaji karyawan, kami menyediakan contoh soal dan juga penyelesaiannya. Budi berstatus sebagai karyawan tetap di PT Angin Ribut. Pada Januari 2002, dia memperoleh gaji bulanan sebesar Rp6.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Budi sudah kawin tetapi belum dikaruniai anak. Pertanyaannya adalah berapa PPh 21 yang harus dibayar oleh Budi? Nah, berikut ini akan kami sajikan penyelesaian tentang contoh soal yang tadi sudah saya bacakan. Yang pertama ada menghitung penghasilan bersih atau neto dalam jangka sebulan. Gajinya tadi Rp6.750.000 dikurangkan dengan biaya jabatan 5% dikali dengan gaji, yaitu Rp337.000 gopek. Biaya pensiun Rp200.000. Nah, dikurangkan semuanya maka dihasilkan penghasilan neto sebulannya Rp6.212.500. Dan juga didapatkan penghasilan neto setahun yaitu Rp6.212.500 dikali 12 sebesar Rp74.550.000. Nah, berikutnya cara hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan neto setahun dikurang pendapatan tidak kena pajak, berstatus kawin, dan tidak memiliki anak. Rp74.550.000 dikurang Rp58.500 dan menghasilkan Rp16.050.000. Cara hitung potongan PPh 21 karyawan terutang setahun, pajak progresif 5% dikali 5% dikali Rp16.050.000 yaitu Rp802.500. Cara hitung PPh 21 terutang sebulan Rp802.500 dibagi 12 sama dengan Rp66.875.000. Sementara itu di bulan Agustus, Budi mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1 juta menjadi Rp775.000. Kenaikan gaji tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2022. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Budi menerima rapel sejumlah 7 juta. Selisih gaji yang harusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Agustus. Berapakah PPh 21 yang harus dia bayar? Baiklah, kita akan menghitung penghasilan bersih setelah kenaikan gaji. Gajinya di awal Rp6.750.000, karena naik 1 juta jadi Rp7.750.000. Dengan biaya jabatan 5% dikali gaji yaitu Rp387.500. Biaya pensiun Rp200.000, kita kurangkan semuanya maka mendapatkan penghasilan itu sebulan sebesar Rp7.162.500. Untuk penghasilan setahun itu tinggal dikalikan Rp7.162.500 dikali 12, maka hasilnya adalah Rp85.950.000. Cara hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan neto setahun dikurang pendapatan tidak kena pajak atau PTKP. Rp85.950.000 dikurang Rp58.500.000. Maka dapat hasilnya Rp27.450.000. Cara hitung PPh 21 terutang setahun pajak progresif, yaitu 5% dikali Rp27.450.000.
maka hasilnya adalah 1.372.500. Cara hitung potongan PPh 21 karyawan terhutang sebulan yaitu 1.372.500 dibagi 12 yaitu Rp114.375. Potongan Januari sampai bulan Juli yang seharusnya yaitu 7 dikali Rp114.375 yaitu Rp862.5. Potongan Januari sampai bulan Juli yang sudah dilakukan yaitu 7 dikali Rp66.875 dan hasilnya Rp468.125. Cara perhitungan PPh 21 rapel kenaikan gaji yaitu Rp806.25 dikurang Rp468.125 mendapatkan hasil Rp332.500. Sehingga jumlah Rp332.500 ditambah dengan perhitungan PPh 21 untuk bulan Agustus yaitu sebesar Rp114.375 untuk kemudian dipotongkan terhadap gaji budi di bulan itu ketika terjadi kenaikan gaji dan penerimaan rapel. Sehingga gaji yang didapat budi setelah kenaikan gaji adalah Rp7.750.000 dikurang dengan Rp332.500 dikurang Rp114.375 maka mendapatkan hasil Rp7.303.125. Berikut ini adalah cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 bukan karyawan. Ada 3 cara menghitung perhitungan potongan PPh 21 bukan karyawan atau pegawai, yaitu yang pertama, PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan dengan menerapkan rumus yaitu 50% dikali penghasilan bruto dikurang PTKP 1 bulan dikali tarif pasal 17. Yang kedua adalah PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan. Tidak menerima PTKP dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Berikutnya ada PPh 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan dengan rumus 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pajak pasal 17. Nah, berikut ini adalah perhitungan potongan PPh 21 THR dan juga bonus karyawan. Kami telah menerapkan soal contoh, yaitu seorang karyawan bernama Imam yang sudah bekerja di PT Cahaya Bersinar selama 10 tahun. Gaji setiap bulan yang diterima adalah sebesar 8 juta. Status Iman sekarang sudah berkeluarga, tetapi belum memiliki anak. Berapakah jumlah THR Iman dapatkan setelah dipotong pajak? Nah, ini adalah penyelesaian dari contoh soal yang tadi. Dengan keterangan penghasilan dalam 1 bulan 8 juta, penghasilan bruto dalam setahun yaitu 8 juta dikali 12 sama dengan 96 juta. Nah, biaya jabatan 5% dikali penghasilan setahun bruto yaitu 5% dikali 96 juta hasilnya 4.800. Penghasilan itu 96 juta dikurang 4.800 hasilnya adalah 91.200.000. PTKP menikah dan belum memiliki anak yaitu 58.500. PKP-nya 91.200 dikurang 58.500 dan hasilnya adalah 32.700.000 rupiah. PPh terutang setahun 5% dikali 32.700 hasilnya 1.635.000 dengan PPh terutang sebulan 1.635.000 dibagi 12 yaitu sebesar 136.250. Jadi, PPh terutang Iman adalah sebesar 1.665.000 per tahun atau sekitar 136.250 per bulannya. Nah, berikut ini adalah pajak atas THR Imam dengan keterangan THR sama dengan 1 kali gaji, yaitu 8 juta, penghasilan bruto 96 juta ditambah 8 juta, 104 juta. Biaya jabatan 5% dikali dengan 104 juta yaitu 5.200. Penghasilan itu bonus 104 juta dikurang 5.200.000
yaitu 98.800.000. PTKP menikah dan belum memiliki anak 58.500.000. PKP 98.800.000 dikurang 58.500.000 hasilnya 40.300.000. PPh terutang setahun 5% dikali 40.300.000 hasilnya 2.015.000. PPh THR terutang setahun 2.015.000 dikurang 1.635.000 hasilnya 380.000. Jadi PPh THR terutang Imam adalah sebesar Rp380.000. Selanjutnya, kriteria SPDN sebagai berikut. Yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, menyetujui atau memperpanjang kontrak perjanjian. Yang keempat, catatan penting untuk diperhatikan saat perhitungan potongan PPh 21 karyawan warga negara asing, terutama bagi warga negara asing yang bekerja mulai pertengahan tahun. Perhitungan PPh pasal 21-nya harus disetahunkan. Adapun contoh soal, Tom Hanks adalah seorang pria lajang dengan kewarganegaraan Amerika Serikat. Ia mulai bekerja di negara Indonesia yaitu di PT Mobil Bekas Sejahtera pada 1 September tahun 2022. Di perusahaan tersebut, ia mendapat gaji 19 juta. Berapa pajak penghasilan PPh pasal 21 yang harus membayarkan? Dengan penyelesaian di mana penghasilan bruto sebesar 19 juta, penghasilan bruto setahun 19 juta dikali 12 bulan yaitu 228 juta. Biaya jabatannya sebesar 6 juta dikurangkan dan mendapatkan penghasilan neto disetahunkan sebesar 222 juta rupiah. Kemudian pengurangan di mana penghasilan tidak kena pajak atau PTKP 54 juta dikurang dengan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 168 juta. Selanjutnya, hitung PPh 21 disetahunkan, di mana 5% dikali 60 juta, hasilnya sebesar 3 juta, kemudian 15% dikali 108 juta, maka menghasilkan 16.200.000 rupiah ditambah sebesar 19.200. Kemudian hitung PPh 21 setahun selama 4 bulan, di mana 4 bagi 12 bulan dikali 19.200.000 menghasilkan 6.400.000 rupiah. Selanjutnya, hitung PPh 21 terutang Tom Hanks di September tahun 2022, di mana 1/4 dikali 6.400.000 maka menghasilkan 1.600.000. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Setiap organisasi wajib melakukan pemotongan PPh 21 atas pembayaran terhadap pegawai tetap maupun bukan pegawai tetap. Oleh karena itu, perlu kecakapan dalam melaksanakannya agar organisasi menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik. Perlu bekerja yang terampil dalam hal perpajakan. Dalam PPh pasal 21 ini memuat banyak cakupan perhitungan mulai dari pegawai tetap, tidak tetap, bukan karyawan, karyawan negara asing dan sebagainya.